Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Tita Siti Pahita. Beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda dalam informasi yang sudah kami rangkum bersama Jurnal Universe. Pemirsa, kurangnya infrastruktur atau fasilitas pembangunan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu masalah yang diperlukan adanya peningkatan terkait infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas untuk menunjang aktivitas masyarakat sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Selain itu, pengembangan diharapkan mampu memaksimalkan tujuan SDGs Poin 9 tentang infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Desa Gunung Sari merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bogor. Dilihat dari letak geografisnya, desa ini berada di kaki Gunung Salak yang menjadikan pertanian sebagai mata pencarian mayoritas penduduknya. Fasilitas di desa ini masih dalam tahap pengembangan, mulai dari jalan, jembatan, drainase, dan juga fasilitas lainnya masih dikerjakan secara bertahap. Berdasarkan pengamatan, akses jalan menuju desa ini belum cukup memadai. Pemerintah setempat terus mengupayakan perbaikan jalan karena hal ini berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur, alhamdulillah sampai sekarang kemarin Musdesus itu infra udah mulai dikerjakan dari mulai arah selatan di balai desa, di desa, kantor desa. Jadi intinya infra udah mulai diperbaiki dan penambahan. Pemirsa, kondisi infrastruktur Desa Gunung Sari mulai membaik dilihat dari adanya perbaikan jalan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Hal tersebut didukung oleh anggaran dana dari berbagai sumber. Untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur di Desa Gunung Sari, mari kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Pemirsa, bersama saya Farik Hasil Adiwardana dari Jurnal Universe. Pemirsa, pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian kelangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat lebih diprioritaskan lagi. Secara fisik, pembangunan di desa berupa jalan, juga berupa jembatan, infrastruktur pendidikan, dan yang lain-lainnya. Baik, sekarang saya telah berada di kantor Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, untuk mengulik lebih dalam bagaimana infrastruktur yang ada di Desa Gunung Sari ini. Kondisi alam yang masih asri menjadikan desa ini masuk ke dalam rencana rekreasi. Pemandangan alam yang indah menjadi salah satu faktor daya tarik bagi turis domestik. Lembaga desa bersama masyarakat berupaya mengembangkan tempat wisata untuk menciptakan desa yang maju dan sejahtera. Kali ini tim Jurnal Universe turun langsung ke salah satu hasil pembangunan, yaitu jalan menuju tempat wisata Lembur Anyar. Tim Jurnal Universe meliput bersama sekretaris desa. Pemirsa, saya telah berada di salah satu kawasan Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Di sini kita dapat melihat ada infrastruktur baru yang lagi dalam atau udah proses pembangunan. Di sini saya berada bersama Bapak Sekretaris Desa. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ujang Haryanto atau yang lebih sering disebut Bapak UHA. Bapak, ini pembangunan jalannya udah mulai kapan ya Bapak? Perlu saya terangkan lebih jauh bahwa saya pertama-tama berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya kepada Bupati Bogor waktu itu Ibu Ade Yasin, bahwa dengan adanya program bantuan infrastruktur desa yang lebih disebut dengan Samisade, alhamdulillah Desa Gunung Sari telah membangun jalan
panjang pembuatan jalan 1 kilometer. Di mana saya perlu jelaskan bahwa ini adalah dulunya tahun 75 adalah jalan setapak. Jalan kecil, ini sawah-sawah semuanya, silahkan dilihat sawah bahwa program Samisade 2021 berdasarkan RPJMdes dan RKP Desa akhirnya terwujudlah dengan pembuatan dan pembangunan jalan desa. Tujuannya adalah ini adalah jalan desa poros antar dusun dan jalan menuju area wisata. Tim Jurnal Universe melanjutkan perjalanannya ke tempat wisata Lembur Anyar yang berlokasi tidak jauh dari Balai Desa. Bersama Bapak Sekretaris Desa mengulik lebih dalam kondisi infrastruktur di desa ini. Pemirsa, kita sudah melihat bagaimana tadi infrastruktur jalan telah dibangun dan memudahkan akses menuju taman wisata ini. Ketika adanya infrastruktur jadi suatu keuntungan bagi masyarakat. Bahwa dengan adanya infrastruktur, pembangunan jalan itu kan memudahkan akses masyarakat untuk mobilisasi tentang kegiatan masyarakat baik pertanian, perdagangan seperti itu. Adapun ketika masyarakat berbicara infrastruktur itu kurang baik, itu persepsi yang salah. Karena di desa juga selain infrastruktur pembangunan juga ada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Rata-rata untuk infrastruktur jalan di Desa Gunung Sari itu sekarang kan baik dengan adanya sumber anggaran dari dana desa, Samisade, bantuan provinsi. Infrastruktur juga bukan berarti harus jalan, tidak, karena sesuai dengan visi misi kepala desa bahwa pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan, bahkan sampai ke sarana peragamaan. Bahwa selain jalan dibangun juga untuk menunjang ekonomi masyarakat di bidang pertanian seperti pembangunan irigasi, drainase, embung air. Itu kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pertanian. Untuk tahun 2022 sekarang infrastruktur desa itu yaitu dari dana desa sekitar 1.775.503 rupiah. Itu dana desa yang 1.700.000 itu tidak semuanya infrastruktur. Sesuai dengan aturan Permen Desa nomor 7 2022 bahwa ada regulasinya, tidak pure untuk pembangunan. Jadi malah dana desa itu untuk lebih ke pemberdayaan. Lebih banyak sekarang untuk ada bantuan dari provinsi cuma kecil itu 130, itu 130 juga 60 jutanya untuk infrastruktur, yang lainnya pemberdayaan dan pembinaan. Adapun pure untuk pembangunan yang tadi saya katakan dari awal bahwa itu Samisade pure untuk infrastruktur, yaitu jalan desa, irigasi desa, jembatan desa itu. Prioritas suatu desa, prioritas suatu pembangunan di desa tentunya tadi saya sudah mengatakan bahwa prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah dusun. Ketika hasil musyawarah dusun tingkatan lebih tinggi yaitu musyawarah desa. Setelah musyawarah desa barulah keputusan diambil lagi dalam musyawarah musrembang desa yang diadakan bulan September. Di situ akan memuat suatu kegiatan atau perencanaan pembangunan bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Keinginan warga masyarakat banyak, ingin ini, ingin itu, ingin ini, semua dibangun. Tetapi tadi yang lebih fokus adalah kebutuhan. Kebutuhan mana dulu yang harus dibangun? Tidak semua harus dibangun pure irigasi, tidak. Tapi ada kebutuhan yang urgen yang harus dibangun. Jadi semua tadi bahwa lagi-lagi hasil musyawarah desa.
Karena produk hukum tertinggi di desa adalah musyawarah desa. Ketika desa suatu perencanaannya ingin membuat jalan, mohon maaf, ketika ingin perencanaan membuat jalan desa atau jalan tembusan, tentunya harus ada kesadaran dari masyarakat untuk menghibahkan tanah. Itu juga masih jadi permasalahan untuk infrastruktur. Kenapa itu disebut permasalahan? Karena sesuai dengan visi misi dituangkan dalam RPJMDes, ketika perencanaan pembangunan tentunya harus ada kesinambungan dan harus ada kerjasama dengan masyarakat. Apalagi ketika desa membuat perencanaan membangun jalan baru, tentunya harus ada hibah tanah untuk sarana prasarana umum atau jalan desa. Karena dalam bantuan pemerintah baik pusat, provinsi, daerah, bahwa tidak boleh untuk anggaran untuk membeli pengadaan tanah, harus ada swadaya dari masyarakat, swadaya harta benda seperti menghibahkan tanah untuk pembuatan jalan. Itu mungkin jadi kelemahan untuk infrastruktur tentang kalau ingin membuat jalan. Kedua, kelemahan dalam infrastruktur desa yaitu cenderung masyarakat berasumsi minat swadaya gotong royong udah menurun. Karena apa? Dalam logika masyarakat berpikir, oh pembangunan itu ada dananya sehingga tidak perlu untuk gotong royong. Tapi masih tetap namanya di desa masih ada gotong royong walaupun tidak seperti dulu-dulu. Itu yang kedua. Permasalahan di dalam infrastruktur yang ketiga adalah hasil. Setelah hasil pembangunan masih kurangnya masyarakat untuk menjaga hasil dari pembangunan itu. Karena tanpa adanya dijaga atau perawatan kita yang menjaga, mungkin jalan itu akan cepat rusak, tidak terawat. Tentunya setiap desa, bukan berarti harus di desa Gunung Sari aja, setiap desa di Kabupaten Bogor. Kalau kita lari ke belakang 5 tahun, bahwa untuk infrastruktur desa mungkin semua desa juga masih kurang. Karena apa? Karena tergantung anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, kabupaten, dan provinsi. Tapi semenjak tahun 2015 dengan adanya dana desa, itu kan dana desa tahun 2015, itu mulai desa-desa bergeliat, bukan desa Gunung Sari aja, semua desa di Kabupaten Bogor, bahkan seluruh Indonesia. Karena awal dana desa itu 2015. Awal dana desa 2015, pertama itu kan 333 juta sekian, itu awal tahun. Nah, sehingga ketika dengan adanya dana desa, infrastruktur di desa mulai ada peningkatan. Harapan ke depan bahwa anggaran-anggaran itu tetap ada, tentunya pembangunan akan terus berjalan. Dana pembangunan desa Gunung Sari tidak hanya bersumber dari dana desa saja, namun ada beberapa pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat seperti tanah hibah untuk pembuatan jalan. Walaupun dana desa telah dikeluarkan sejak tahun 2015, namun dana tersebut masih terbagi lagi untuk keperluan lainnya, yang tentunya bukan untuk infrastruktur saja. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Desa Gunung Sari mampu mengalami kemajuan jika terhitung dari 5 tahun yang lalu. Tim Jurnal Universe melihat salah satu proyek desa yang masih dalam tahap pembangunan. Bangunan tersebut nantinya akan menjadi fasilitas yang menunjang kegiatan-kegiatan di desa. Pemirsa, saya telah berada di salah satu bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan. Di sini saya bersama dengan Bapak Umar selaku Kasih Pembangunan. Dengan Bapak Umar, benar? Iya, dengan saya Bapak Umarudin dengan Kasih Pembangunan. Baik Bapak, ini bangunan ini nantinya akan dinamai sebagai bangunan apa ya Bapak? Gedung Aula Serbaguna ya. Oh ya. Buat pengajian dan istighosah. Bapak, aula ini sudah dikerjakan mulai kapan Pak? Kalau yang atas baru sekitar 3 mingguan.
Ya, kalau yang ini udah hampir 1 tahun yang bawah. Lalu kira-kira nih Bapak, berapa persen pembangunan ini sudah jalan? Hampir 90%-an lah. Bapak, aula ini nantinya akan digunakan sebagai apa saja ya Pak? Buat kegiatan-kegiatan musrembang, musdes, dan pengajian-pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. Kira-kira waktu selesainya kapan Pak? Sekitaran 3 mingguan lagi lah. Oke, baik pemirsa, itu saja. Kami akan melihat di dalam. Boleh ya Bapak? Boleh. Oke. Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Jurnal Universe. Atas nama seluruh rekan yang bertugas, saya Tita Siti Pahita pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.